Udah hadir. Terima kasih. Kita mulai. Sampai ya? Monggo Pak Ustadz Ainur saged dipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Dr. Haji Najib Kusnanto SAG MSI, Ketua Tim Guru pada bidang pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur yang saya hormati, segenap pengurus MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, serta segenap seluruh peserta workshop implementasi kurikulum berbasis cinta dengan lumbung kebajikan yang menjadi bagian dari program unggulan MGMP Akidah Akhlak Bojonegoro, Akidah Akhlak Jawa Timur yang saya hormati, mohon maaf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan rahmat nikmat dan taufiknya kita masih bisa senantiasa mengikuti aktivitas kita hingga detik ini, semua tidak lepas atas pertolongan Allah dan nikmatnya, maka patut kiranya kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan atas baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama termasuk umatnya yang dicintainya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Peserta workshop dan sekaligus semua pengurus dan juga Bapak Najib, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap peserta yang telah mengikuti proses kegiatan workshop mulai dari awal hingga akhir hari ini, yang tetap setia mengikuti kegiatan sampai tuntas, sehingga perlu kami berikan apresiasi yang cukup. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru, khususnya akidah akhlak yang memang sangat dituntut oleh masyarakat. Bagaimana merubah pola karakter masyarakat, karakter anak-anak didik kita. Maka bagian terpenting dari kita menjadi motor dari perubahan itu, maka diawali dengan kegiatan semacam hari ini. Untuk itu, acara pada siang hari ini adalah penutupan dari segenap rangkaian acara kita. Sebelum acara ini kita mulai, maka terlebih dahulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga semua aktivitas kita mulai dari awal hingga akhir pada hari ini menjadi amal jariah buat kita semua. Ala hadiniyah wa niyatikul salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam alaikum. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Bapak Dr. Haji Najib Kusnanto SAG MSI, sekaligus nanti memberikan kata penutup dari kegiatan workshop implementasi kurikulum berbasis cinta dengan pendalaman belajar mendalam dengan lumbung kebajikan yang menjadi kegiatan kita pada hari ini. Beliau tim guru pada pada bidang pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Kepada beliau waktu kami haturkan. Monggo Bapak Najib. Sampun gabung ya Pak Najib. Nggih, siap. Monggo Pak Najib. Waktu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah.
Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, barusan saja di samping saya. Jadi dengan Ustadz Ainur Rafiq barusan mulai itu Bapak Kabid di samping saya. Saya aturi beliau untuk menutup. Udah Pak Najib aja. Saya tahu beliaunya sedang dengan tamu inspektorat tapi ngampiri meja saya. Saya juga kaget loh. Ngerti-ngerti ada Pak Kabid ini. Jadi saya aturi beliau. Dan beliaunya menugaskan saya juga untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Ustadz Ainur Rafiq ya, terima kasih luar biasa sekali ya, memandu siang hari ini. Yang saya hormati Ketua MKMP Akidah Akhlak Jawa Timur, Ibu Lulu Senawati, MPD, dan seluruh pengurus. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati seluruh peserta pada kegiatan workshop implementasi KBC dalam pembelajaran mendalam mata pelajaran Akidah Akhlak MTS. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini co-hostnya siapa ya? Mungkin bisa di spotlight ya. Saya Co-hostnya Bapak, siapa ini? Oh, mungkin bisa di spotlight ya. ini sudah saya spotlight kan tentunya Pak. Ya. Di saya kok belum muncul ya? Di kami sudah muncul Pak. Oh, nah saya udah muncul ya? Sudah. Oh, berarti miliknya saya ini yang nggak muncul ini. Nggih, Nah, mungkin ampun. karena sinyal ya, karena sinyal. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada MKMP Akidah Akhlak Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan workshop pengembangan diri pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Inilah yang kita harapkan, bahwasanya keberadaan MKMP ini mampu menjadi media untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri bersama-sama dengan seluruh Bapak Ibu mata pelajaran Akidah Akhlak se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia. Tentu ini adalah hal yang berharga di mana Bapak Ibu melalui kegiatan pengembangan diri ini akan memperoleh kesempatan untuk menambah core values ya, menambah atau memiliki kesempatan untuk memperoleh core values atau nilai tambah. Di mana Bapak Ibu sekalian hari ini terus kita dituntut untuk menjaga kehormatan dan wibawa dari guru madrasah. Kehormatan dan wibawa itu sesungguhnya berhubungan dengan aspek keimanan dan keilmuan kita. Guru madrasah adalah guru-guru yang secara kualifikasi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan, kekokohan, akidah. Saya kadang-kadang miris, barusan saja saya membaca satu komentar di medsos yang itu ditulis oleh guru madrasah, menuliskan negative speech, komentar negatif, hal-hal yang kontraproduktif dengan identitas sebagai
madrasah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian betul-betul memahami bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang dititipi ilmu oleh Allah. Bapak Ibu itu termasuk saya itu sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Kita ini adalah orang yang dipercaya. Yang dipercaya oleh Allah, dititipi ilmu. Dititipi ilmu. Oleh karena itu, karena kita dititipi ilmu, berarti kita dipercaya. Karena kita dipercaya, mari kita jaga dan kita rawat betul ilmu yang telah dititipkan Allah kepada kita semuanya. Hal yang sungguh amat sangat kita fahami bahwasanya kita paham kita tidak memiliki kesempurnaan ilmu, karena kesempurnaan ilmu itu adalah milik Allah. Oleh karena itu kalau kita memahami dan menyadari bahwa kewajiban menuntut ilmu itu sejak lahir sampai yang lahat, maka dari itu Bapak Ibu semuanya seharusnya kalau kita paham betul dengan keimanan kita atas perintah Rasulullah Muhammad SAW, pasti Bapak Ibu akan selalu antusias. Bapak Ibu pasti akan selalu memiliki semangat untuk bergabung dalam kegiatan majelis taklim, dalam kegiatan tempat ilmu seperti ini. Apalagi sekarang tidak ada alasan karena zaman memberikan fasilitas kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Kita bisa bertemu melalui virtual dalam jaringan atau daring seperti ini. Maka dari itu Bapak sekalian, saya mengapresiasi Bapak Ibu yang tergabung dalam kegiatan workshop ini adalah orang-orang yang terpilih dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat, meski sesungguhnya kita tidak perlu ya meminta diangkat derajatnya, tapi Allah itu maha suci dari segala maknanya. Menjaga kehormatan dan wibawa guru madrasah, akidah akhlak adalah mata pelajaran yang paling fundamental, mata pelajaran yang paling pokok, karena akidah akhlak ini sesungguhnya kalau saya perhatikan itu kita harus mampu ya menampilkan kepada anak-anak adalah mata pelajaran yang paling dibutuhkan untuk kehidupan, keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Maka mata pelajaran akidah akhlak, kalau anak-anak, wahai anak-anakku, kalian akan kujamin dengan kalian mengikuti, dengan kalian memahami, dengan kalian melaksanakan ya dan betul-betul mempraktekkan mata pelajaran akidah akhlak, kujamin kehidupan selamat di dunia dan akhirat. Kujamin dengan kalian mempraktekkan mata pelajaran akidah akhlak, kujamin kehidupan kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu Bapak sekalian, tampilkan ya lumbung kebajikan yang digagas oleh panjenengan semuanya adalah satu pendekatan yang empiris, satu pendekatan yang betul bisa ditangkap oleh siswa, para murid dan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak sekalian, sekali lagi saya berterima kasih dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh, amal jariah bagi panjenengan semuanya. Bapak sekalian, selanjutnya izin saya menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini adalah ikhtiar dalam rangka melakukan penguatan makna kurikulum berbasis cinta dalam akidah akhlak. Makna kurikulum berbasis cinta dalam mata pelajaran akidah akhlak, tentu ini menegaskan bahwa pembelajaran akidah akhlak tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
rasa cinta kepada Rasulullah, sesama manusia, ya, pada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada negara. Guru tentu, khususnya guru mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran akidah akhlak ini berperan sebagai role model, berperan sebagai teladan yang menghadirkan nilai-nilai kasih sayang, keteladanan dan keikhlasan dalam setiap proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya memahami bahwa praktek pendekatan nilai kasih sayang itu adalah pendekatan nilai-nilai pendekatan praktek. Pendekatan keteladanan itu pendekatan praktek. Pendekatan keikhlasan itu pendekatan praktek. Maka Bapak Ibu hadirkan bagaimana kita mentransformasikan nilai-nilai keikhlasan itu dalam praktek-praktek. Dalam hal-hal yang nampak, yang empiris di depan anak-anak kita semuanya. Yang kedua, Bapak sekalian, kegiatan workshop ini adalah ikhtiar dengan lumbung kebajikan sebagai strategi pembelajaran mendalam, maka ini adalah sarana konkret yang saya afirmasikan sebagai satu strategi stimulus. Bapak Ibu sekalian, guru mata pelajaran rumpun PAI atau salah satunya adalah guru akidah akhlak itu dituntut memiliki kecerdasan teknis, memiliki kemampuan teknokratik untuk memberikan stimulus, memberikan rangsangan pada putra-putri kita untuk selanjutnya mereka memiliki kemauan, memiliki kesadaran, memiliki rasa terpanggil untuk melaksanakan praktek-praktek baik. Kita sebut contoh mata pelajaran akidah akhlak itu berhubungan dengan praktek, taruhlah sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat duhur, yang mengiringi sholat fardu, itu bagaimana kita memberikan stimulus kepada putra-putri kita, anak-anak seusia anak MTS, memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan sholat rawatib berjamaah, maksudnya dalam kondisi kita bersama-sama ada di masjid atau tidak dalam masjid. Ada pondok pesantren yang mewajibkan karena kepentingan tarbiyah. Di sana dilakukan kegiatan praktek sholat rawatib berjamaah. Sholat rawatibnya berjamaah. Karena itu adalah bagian atau pendekatan stimulus, memberikan dampak pembiasaan. Anak-anak itu diajak yakin melaksanakan perintah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu itu tidak mudah juga membuat anak-anak memiliki kesadaran, ya. Akan tapi panjenengan sebagai orang-orang yang dipilih Allah, dititipi oleh Allah untuk mengemban amanah sebagai orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, lalu mentransfer knowledge, mentransfer experience atau pengalaman, panjenengan ini diberikan kemampuan untuk memberikan stimulus, pembiasaan, lalu kemudian merefleksikan amal soleh atau hal-hal praktek baik seperti kalau di bulan Ramadan, ibu bapak sekalian itu praktek-praktek baik, berbagi buka puasa, ya, berbagi buka puasa. Kemudian juga di hari Jumat ada Jumat Barokah, ya, Jumat Barokah di masjid-masjid itu praktek-praktek baik. Ya memang butuh kemauan kuat dari guru mata pelajaran akidah akhlak untuk menstimulus bahkan bukan hanya kepada siswanya, tapi pada ekosistem madrasah di sana. Masjid-masjid yang ada di madrasah itu harus diwarnai oleh guru akidah akhlak. Karena guru akidah akhlak di sana itu wujud memiliki akidah dan memiliki akhlak mulia adalah menegakkan sholat fardu 5 waktu. Ya termasuk yaitu memuliakannya dengan sholat berjamaah. Lalu bagaimana menghidupkan sholat Jumat itu dengan
Jumat Barokah atau dengan pembagian nasi bungkus, misalkan di stimulus. Ini kan lumbung kebajikan. Saya tertarik banget ini dengan ide lumbung kebajikan ini. Karena lumbung kebajikan ini tentang melakukan rekognisi. Kemampuan kita memiliki kemauan, memiliki kesadaran untuk melakukan apa yang disebut repengetahuan, mengulang pengetahuan. Lalu kita mendownloadnya dalam ketawaduan. Kita download nilai-nilai tawaduk kita. Ayo kita sisipkan untuk uang buka, untuk Jumat Barokah dengan nasi bungkus, satu guru 10.000. Satu guru 10.000 atau 15.000. Guru akidah mampu menstimulus ekosistem untuk mengajak lumbung kebajikan. Lalu siswanya satu kelas mampu berkontribusi per kelasnya misalkan 10 bungkus nasi sholat, nasi bungkus atau istilah Jumat Barokah di masjid itu. Saya kira hal-hal praktek-praktek itu selalu ada. Nah, kan sekarang sudah ada MBK, Pak. Ya, ini adalah contoh Bapak sekalian, contoh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lumbung kebajikan ini dimanfaatkan dengan gagasan-gagasan yang berupa praktek-praktek stimulus di lapangan dan membuat ekosistem itu berjalan dan bisa memperoleh nilai kemanfaatan berlimpah. Yang ketiga Bapak sekalian, ini adalah workshop ini saya perhatikan sebagai ikhtiar wujud komitmen. Ini saya perhatikan betul ya, mata pelajaran apa saja yang memiliki istilahnya itu ya, memiliki energi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini adalah wujud komitmen. Wujud komitmen yang itu dilakukan dalam wujud kecintaannya pada alma mater sebagai seorang guru yang profesional. Karena guru profesional itu adalah guru yang memiliki background mempertanggungjawabkan keilmuannya. Orang-orang yang profesional itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan keilmuannya. Oleh karena itu hasil workshop ini diharapkan melahirkan komitmen berlimpah bersama guru mata pelajaran akidah Alak MTS MGMP Jawa Timur. Saya berharap boleh lebih, kan namanya berharap. Kalau boleh berharap lebih, silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan pengembangan diri melalui karya inovasi ataupun publikasi ilmiah. Karena pengembangan diri itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari output inovasi, produk-produk inovasi dan penulisan publikasi ilmiah. Tentu di situ Bapak sekalian, saya pasti meyakini dibutuhkan kolaborasi, ya, sinergi, ya, ta'awun, ya, antar guru, terus berbagi praktek baik dan refleksi yang terus berkelanjutan. Itu akan menjadi kunci keberhasilan atas penerapan hasil workshop ini. Yang keempat atau yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, harapan dan tindak lanjut dari workshop ini adalah Bapak Ibu, workshop ini adalah awal dari gerakan berkelanjutan, ya, dalam membangun karakter peserta didik yang berakhlakul karimah. Selalu ujungnya yaitu peserta didik. Karena sesungguhnya yang sedang jenengan lakukan ini adalah tentang kepentingan memberikan layanan terbaik pada peserta didik. Dan di situ akan ada apa yang disebut adalah strategi pendampingan, strategi evaluasi, strategi pengembangan inovasi, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama pimpinan di Jawa Timur. Dan sekali lagi ini adalah jangan dilihat sebagai kegiatan akhir. Saya berharap ada kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo Bapak Ibu juga mungkin melalui komunitas MGMP Akidah Akhlak ini
coba dibuat stimulus ya, stimulus untuk memberi apresiasi kepada peserta didik kita ya di MTS, mereka mereka mendapati bahwa mata pelajaran akhirat keselamatan dan kebahagiaanku gitu ya. Dan saya nggak tahu ya, dengan pasti punya gambaran apa ya. Ya wujudnya macam-macam. Apakah cerdas cermat ya, menstimulus anak-anak ya peserta didik. Apakah itu apa namanya demonstrasi sosial eksperimen misalkan ya, misalkan membuat video sosial eksperimen ya tentang akidah akhlak ini. Bisa tuh beragamnya banyak sekali sekarang, dan itu terjangkau oleh anak-anak, acul di permukaan, kelihatan di Jawa Timur ini, syukur nanti di Indonesia. Monggo kalau mau ada kegiatan misalkan lomba video apa itu sosial eksperimen ya, dengan berbagai ragam kisi-kisinya misalkan ya, berbasis penerapan KBC ya, tema-temanya tentang KBC ya, itu nanti nasional gitu ya, nasional. Itu saya kira bisa itu untuk ditindaklanjuti ya. Saya kira itu ya, saya menyisipkan stimulus pada Bu Lulu dan panjenengan semuanya pengurus MGP Pro Jawa Timur dan panjenengan yang bertemu dalam circle besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Mohon maaf dari saya. Mari kegiatan workshop implementasi KBC melalui lumbung kebajikan dalam pembelajaran mendalam mata pelajaran akidah MTS MGMP Provinsi Jawa Timur, kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Maka dengan baca suratul Fatihah dengan mengharap ridho Allah dan ilmu yang dengan oleh manfaat berkah, kegiatan ini saya nyatakan ditutup dan bisa diakhiri. Saya mau pakai apa ya? Mau pakai ini, ini tandanya ini. Nah, mau pakai ini. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dr. Haji Najib Musnanto SAG MSI yang telah memberikan kata-kata penutup sekaligus motivasi kita terus berkembang dalam kegiatan workshop implementasi KBC dengan lumbung kebajikan sebagai modal pembelajaran mendalam dari materi akidah akhlak MGMP Jawa Timur. Selanjutnya, karena kita sudah ditutup secara resmi, alhamdulillahirabbil alamin, secara keseluruhan acara bisa berjalan dengan lancar. Kendala teknis kental sebentar balik lagi. Alhamdulillah sudah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Waktunya terpental itu. Dulu terpental sepertinya itu. Iya, Diambil alih aja, enggak apa-apa, kasihan. Oh enggak, oh ada Pak Nurofik ada. Mati itu. Dimut Pak, dimut Pak. Dimut Pak. Di unmute Pak. Oke. Pun Lulu. Tadi tidak dengar apa-apa. Soalnya Oh jenengan gitu. tadi masih nggih. Oh ya Allah, saya tadi masih mood. Terima kasih Pak Najib. Setelah menutup kegiatan ini dengan
bacaan suratul Fatihah mudah-mudahan bertambah berkah untuk kita semua dan menjadikan motivasi dengan sambutannya tadi untuk seluruh guru akidah akhlak bergerak bersama untuk mencapai prestasi ya prestasi kita yang kita harapkan adalah perubahan karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Itu saja saya mengantarkan acara ini. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nit. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, rawuhnya panjenengan semua mudah-mudahan menjadi catatan amal solih Bapak Ibu. Setelah penutupan ini selesai, Bapak Ibu kami persilakan untuk beristirahat, bisa undur diri dari ruang Zoom. Saya tunggu saya tunggu revisi RPP, kemudian LKPD dan instrumen lumbung panjenengan untuk kita bagi dan kita gunakan bersama-sama di madrasah masing-masing. Mudah-mudahan kami bisa menyempurnakan konsep lumbung kebajikan sebelum nanti kami akan mengajukan permohonan kepada bidang Penmakanwil agar lumbung kebajikan digunakan sebagai gerakan di seluruh madrasah di Jawa Timur. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon maaf mewakili semua panitia apabila dalam memberikan layanan workshop selama 4 hari ini ada yang kurang berkenan. Demikian juga kepada Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang mungkin yang kurang enak di dalam ruangan Zoom, kami juga maafkan. Jadi kita sudah tidak ada saling ganjalan Bapak Ibu nggih, sudah kosong-kosong. Monggo saged beristirahat dan meninggalkan ruang Zoom. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Nggih, Pak Hermanto tadi penutupan sudah. Pak Herman tadi Turun sedanten. Pak Najib sampun di record nggih.